Loh, katanya jin itu mimma rijim minar, ya. Jin itu dari api, ya, tapi wujudnya bukan api, Pak. Sama kan manusia, manusia itu dari tanah, tapi apakah wujudnya manusia tanah? Bukan. Bahan pokoknya memang tanah, bahan pokoknya memang api, tapi wujudnya sudah berbeda, Pak. Bukan lagi tanah dan bukan lagi api murni, Pak. Jadi ketika jin itu diciptakan dari api, iya, tapi bentuknya sudah tidak lagi seperti api, beda. Makanya ada orang yang dulu kan sempat protes, ya, setan itu, iblis itu, jin itu yang kafir, yang fasik itu mereka masuk neraka, sedangkan neraka itu siksaannya api. Lah api ketemu api, apa yo sakit, ya, ketika jin kafir fasik, ketika iblis, ya, yang tercipta dari api kok dibakar pakai api. Mohon doanya kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi dan kepada takmir Masjid Darul Ilmi, kepada Bapak Krisna dan keluarga, marga Pondok Indah Permai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Jal Jalali wal Ikram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sedekah dan infaknya, serta digantikan rezekinya dengan yang lebih banyak dan barokah, ya Allah. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi keluarganya dari segala keburukan dan anak keturunannya dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas banyak kenikmatan yang Allah limpahkan, sehingga pada petang atau malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang terbaik, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu, majelis yang diturunkan sakinah, ketenangan. Tak lupa salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk dari gangguan jin adalah yang kemudian kita akrab mendengar, yaitu istilah indigo, ya, indigo. Di sini ada yang indigo enggak? Adanya IndiHome. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya orang yang memiliki kemampuan indigo, terlebih indigo interdimensional, maka pasti di situ ada
peran atau bantuan dari jin. Kalau bisa diistilahkan ya termasuk dari golongan jin ya. Kalau bisa dikata maka itu termasuk dari gangguan jin. Gangguan dari golongan jin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, sekarang yang pertama sejarahnya dulu. Bahwa indigo itu sebetulnya berasal dari bahasa Spanyol yang artinya warna nila. Warna nila. Nila itu perpaduan atau percampuran warna ungu dan warna biru. Itu indigo. Arti dari indigo adalah warna nila. Nah, di sini yang bajunya ini biru, pokoknya biru keunguan atau ungu kebiruan, nah, gitu ya. Nah, kemudian istilah indigo ini menjadi mencuat viral itu di tahun 1982. 1982. Yang memviralkan atau yang mencetuskan atau yang menyampaikan tentang istilah anak indigo ya, itu namanya Nancy Entep, konselor terkemuka dari Amerika, dan bahkan beliau ini menjadi dosen mengajar di San Diego University. Tahun 1982 Nancy Entep kemudian mencetuskan istilah anak indigo. Maksudnya apa? Sedangkan indigo kan artinya warna nila. Nah, maka kemudian Nancy Entep ini kalau kita tengok sejarahnya, dia adalah cenayang. Ya, dia adalah cenayang. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk melihat warna aura seseorang. Ya. Warna aura seseorang. Dan sebetulnya kalau kemudian di kita istilahnya dengan dua, satu aura atau satu warna cakra, ya. Kan manusia itu kalau tidak salah punya 7 warna cakra. Ya, manusia itu punya 7 warna cakra. Dan yang memiliki warna cakra indigo, warna nila tadi, itu di bagian jidat antara dua alis ini. Dan ini warna cakranya adalah warna indigo atau warna nila. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata anak indigo itu muncul oleh Nancy Entep ya. Beliau seorang cenayang yang memiliki kemampuan diantaranya melihat warna aura seseorang. Dan kenapa kemudian yang diviralkan hanya indigo? Karena orang yang memiliki warna aura indigo itu jarang, Pak. Gak banyak. Orang yang memiliki warna aura nila itu jarang. Dan kemudian Nancy Entep ini mencoba meneliti. Ternyata ada kesamaan. Orang yang memiliki warna aura indigo, orang yang memiliki warna aura nila itu ternyata orang-orang yang memiliki kecerdasan, kejeniusan, IQ di atas rata-rata. Jadi biasanya orang yang memiliki warna aura indigo itu IQ-nya di atas 120. Orang yang cerdas, orang yang jenius. Dan itu jarang dimiliki orang. Maksudnya orang yang punya warna aura indigo itu jarang banget.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dari situlah ya, mencuat atau viralnya istilah anak indigo, anak yang memiliki atau orang yang memiliki warna aura indigo atau warna nila, yang memiliki kecerdasan, kejeniusan di atas rata-ratanya. Ya kalau kita mau menengok sejarah gitu ya, walaupun di zaman Rasulullah, kemudian di zaman tabiin, tabiin, seterusnya, salafus saleh itu kan nggak ada belum ada istilah indigo ya. Tapi kalau kita tengok di kehidupan mereka ini luar biasa. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta ya. Belum lagi kecerdasan dari Al-Bukhari, kecerdasan dari Abu Hurairah, kecerdasan dari Imam At-Tirmidzi, kecerdasan dari ulama-ulama yang lain, yang imam-imam yang lain yang luar biasa. Mereka bahkan bisa menghafalkan 200.000 hadis beserta sanadnya, bukan hanya matannya tapi sanadnya. 200.000 hadis. Kita hafal berapa hadis ini teman-teman? Kita ngapalin arba'in we rapal-rapal ya, ngoyo, luar biasa. Kalaupun hafal terkadang hanya matannya saja, sanadnya kita ndak hafal. Pokoknya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, langsung kayak gitu. Kemudian matannya, isinya. Lah di generasi orang-orang soleh terdahulu itu ternyata mereka luar biasa, cerdas-cerdas betul, Pak. Berkah betul, ya. Sampai ya tadi Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, ya. Bahkan kemudian Al-Bukhari ya, Abu Hurairah itu hafal 200.000 hadis, ya. Belum kemudian Imam At-Tirmidzi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau di kita ya mungkin kayak semacam B.J. Habibie gitu ya, luar biasa, cerdas, jenius. Tapi sejenius-jeniusnya orang, secerdas-cerdasnya orang itu Imam Ibnu Qayyim menyampaikan orang yang paling cerdas ya, yang paling cerdas dari kalangan manusia itu tak lain tak bukan adalah para nabi. Ya, para nabi dan Rasul itu orang yang paling cerdas, Pak. Artinya ya Nabi dan Rasul itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, orang-orang yang pinter semua, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada indigo tadi. Lah, indigo itu terbagi jadi 4. Yang pertama adalah indigo konseptual. Yaitu berarti apa? Orang yang cerdas dalam strategi. Orang yang cerdas dalam bikin konsep, membuat konsep, bikin strategi. Itu namanya orang indigo konseptual. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita kenal panglima yang tak terkalahkan, siapa? Khalid bin Walid. Itu jenius, Pak, dalam bikin strategi ya. Khalid bin Walid itu kalau ditanya hafalan, Khalid bin Walid nyerah, Pak. Kenapa nyerah? Karena ya tidak punya banyak waktu untuk menghafal Quran. Karena Khalid bin Walid ini umur dan waktunya habis di peperangan, Pak. Jadi jangan kemudian waku hafalannya nek dibandingke Khalid bin Walid ya akeh aku kan itu ya. Nggak sepadan. Khalid bin Walid ini luar biasa, Pak. Panglima yang tak terkalahkan, waktu dan usianya habis di medan peperangan jihad fisabilillah, Pak. Nggak ada yang bisa ngalahin Khalid bin Walid, Pak. Ketika panjenengan teringat ya, ketika perang Uhud, Rasulullah itu kan berdarah-darahnya, kesakitan itu kan di perang Uhud, Pak.
Kalau perang-perang yang lain itu insya Allah Rasulullah itu menang, Pak. Beserta para sahabat itu menang, Pak. Aman lah insya Allah. Sesusah-susahnya apa ya? Pasukannya sesedikit-sedikit apa, logistiknya terbatas, persenjataannya pun juga demikian. Kalau selain perang Uhud, muslimin selalu menang, Pak. Tapi berbeda ketika di perang Uhud. Bahkan ketika jumlah musliminnya banyak, Pak. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengalahkan pasukan musliminnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Khalid bin Walid, Pak. Karena pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ketika kemudian Khalid bin Walid mundur, menarik mundur pasukan, ya. Ketika Khalid bin Walid menarik mundur pasukannya, sebetulnya sudah mau kalah, Pak, itu, Pak. Makanya kemudian Khalid bin Walid tarik mundur pasukan. Tapi ternyata muslimin yang ada di gunung, ya, muslimin yang ada di bukit, mereka mengira pasukan Khalid ini sudah kalah mundur nyerah, Pak. Banyak barang-barang mereka itu yang tertinggal di bawah. Oh, namanya perang toh ya, wis pokoknya ayo mundur melarikan diri, wis pokoknya barang-barang tinggal. Maka akhirnya yang di bukit ini turun ke bawah, Pak. Apalagi di bawah ini terdengar Rasulullah sudah meninggal, ya. Di bawah ketika perang Uhud, ya, di bawah itu sudah tersiar kabar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Karena memang kala itu Rasulullah luka parah, Pak. Parah betul, karena helm besinya Rasulullah, helm perangnya Rasulullah itu sampai nancep masuk ke pipi sampai kemudian memutus giginya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kala itu Rasulullah dikeroyok sama beberapa orang, yang sehingga terdengar kabar bahwasanya Rasulullah meninggal. Maka otomatis sahabat yang ada di gunung ini turun, Pak. Kemudian Khalid ketika melihat bahwasanya muslimin itu turun gunung, maka ini menjadi peluang besarnya Khalid bin Walid, Pak. Akhirnya Khalid bin Walid balik puter, enggak, kita nggak nyerah, balik puter. Akhirnya kemudian pasukan Khalid menguasai bukit, naik ke bukit dan menguasai, Pak, bukit. Maka kemudian kalahlah muslimin. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Khalid bin Walid itu betul, ya, panglima perang yang tak terkalahkan. Mau maju menang, mau mundur pun juga cerdas luar biasa. Loh, yang paling susah itu narik mundur pasukan, Pak. Ya, yang paling susah itu apa? Kemampuan panglima dalam menarik mundur pasukan. Sebab kalau tinggal mundur, mesti banyak matinya, Pak. Tapi kalau narik mundur kok selamat, nah ini yang susahnya dalam peperangan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Khalid bin Walid ini termasuk, kalau misalkan istilah indigo itu sudah ada dari dulu, ya, maka termasuk indigo konseptual, karena dia pinter bikin konsep, bikin strategi peperangan. Kalau zaman sekarang orang yang indigo konseptual itu ya orang yang ini, Pak, arsitek atau insinyur yang bisa bikin gedung-gedung yang dengan desain luar biasa, susah untuk ditiru orang, gitu, Pak. Berarti dia orang yang memiliki kecerdasan indigo konseptual, ya. Gedung-gedung yang tinggi yang susah ditiru oleh orang lain, ya. Yang kedua, indigo artistik. Indigo artistik itu indigo atau orang yang memiliki kecerdasan di bidang seni. Bidang seni, apa itu? Seni lukis, ya, atau seni-seni. Kalau di Jawa kan dulu kita tahu, ya, kisahnya siapa? Sunan Kalijogo, ya, yang memiliki kecerdasan diantaranya di bidang seni, yang kemudian bikin apa? Pewayangan, ya. Nah, itu seni, Pak. Seni. Itu juga bisa disebut orang indigo, tapi indigo artistik, orang yang cerdas, jenius di bidang kesenian. Kemudian yang ketiga, humanis, yaitu dia yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada orang lain, Pak.
Jadi sosialnya tinggi banget. Ya, sosialnya tinggi banget. Itu juga bisa disebut orang indigo. Tapi kemudian yang terkenal dan yang bermasalah itu indigo yang keempat. Namanya indigo interdimensional. Ya, indigo interdimensional ini berarti apa? Dia memiliki kemampuan untuk melintas ke alam jin. Ya, masuk ke alam jin. Ini yang bermasalah, Pak. Indigo interdimensional yang sekarang kalau kata-kata indigo itu disebutkan, maka yang terpikir di kita ya indigo interdimensional, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki kemampuan indigo interdimensional itu dia memiliki ini, Pak. Dia punya beberapa kebisaan atau beberapa keahlian orang indigo interdimensional. Yang pertama, telepati. Apa telepati? Kemampuan untuk membaca pikiran orang dan bahkan dia bisa berkomunikasi lewat batin, Pak. Jadi mulutnya diem, mulutnya mingkem, tapi dia bisa ngobrol sesama orang indigo ya dengan telepati batin. Yang kedua, kemampuan orang indigo interdimensional yang kedua yaitu apa? Clairvoyance. Clairvoyance ini dia bisa menerawang, dia bisa nengok, dia bisa ngelihat kejadian di waktu yang sama. Contoh, misalkan ibu-ibu ada yang punya indigo clairvoyance. Maka ibu-ibu bisa ngelihat suaminya sekarang ini lagi di mana, sama siapa, dan lagi ngapain. Ini ya. Jadi suaminya misalkan kerja di kantor gitu ya, ibu-ibu di rumah. Lah, ketika ibu-ibu ini punya indigo clairvoyance, maka ibu-ibu itu akan bisa ngelihat suamiku di kantor ini sedang ngapain, kemudian sama siapa, terus lagi di mana, gitu. Bisa tahu, Pak. Itu namanya clairvoyance. Gimana ibu-ibu tertarik punya ini? Wah, itu suami-suami ini judek nanti bojo kayak ini ya. Wah, reso apa-apa, Pak, ya. Wah, nek dolan konangan ya toh. Ya Allah, jadi serasa kemanapun diikuti CCTV ya. Jadi walaupun istrinya di rumah tapi khodamnya istri kemana-mana, Pak. Ya. Yang sehingga ngasih tahu suaminya lagi ngapain sama siapa di mana kan itu ya. Itu clairvoyance. Kemudian yang ketiga, kemampuan yang ketiga orang indigo interdimensional apa? Prekognisi. Ya, precognition. Itu kalau dalam bahasa Islamnya atau dalam bahasa hadisnya itu namanya kahin atau kahanah. Yaitu orang yang bisa meramal masa depan. Dia tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang atau besok atau di masa yang akan datang. Termasuk dia bisa tahu kapan nih orang matinya, kayak matinya orang, atau kapan kiamat dan sebagainya. Tapi kan ternyata semua itu kan dulu kan kita sering ya dikasih ramalan kiamat ya tahun ini, bulan ini, tanggal ini ya. Dan ternyata tidak ada satupun yang tepat ya. Itu prekognisi. Yang keempat, retrokognisi. Retrokognition ini kalau dalam bahasa hadis ya, dalam Islam itu namanya araf. Orang yang mengetahui apa yang telah terjadi. Jadi ketika kemudian dulu ya kasus yang sempat viral itu kasus Vina, ya kasus Vina. Maka akhirnya kemudian para araf ini atau indigo yang bisa retrokognis ini pada tampil muka. Akhirnya membaca Vina ini kejadiannya seperti ini. Akhirnya polisi bingung dewe, Pak. Akhirnya apa? Polisi pusing sendiri ya. Nek ngelatih ini koyo ngono-ngono ya, polisi pusing sendiri, Pak. Ya.
Itu namanya retrokognisi. Atau ketika rumahnya kemalingan, siapa yang maling dan sekarang malingnya sedang di mana, atau ketika motornya dimaling ya, kemudian lah itu motornya sekarang ada di mana, yang maling siapa itu tahu, Pak. Itu berarti orang indigo yang punya kemampuan retrokognisi, Pak. Itu tetap bantuan jin ya, tetap bantuan jin karena dia punya khodam. Kemudian yang berikutnya yaitu psikometri. Psikometri ini Pak, tembok ini ya, lantai, apapun barangnya Pak, itu semua menyimpan energi Pak. Ya, itu semua menyimpan energi, residual energi. Nah, nanti orang indigo ini akan memiliki kemampuan untuk apa? Menggali informasi kepada benda-benda yang di sekitar ini dulu tempat apa? Dan di sini dulu pernah terjadi apa? Ah, itu Pak. Menggali informasi dari benda-benda yang ada di sekitar situ. Itu namanya psikometri, Pak. Kemudian ada lagi kemampuan orang indigo yang berikutnya yaitu telekinetik. Telekinetik itu menggerakkan benda dari jarak jauh. Ini biasanya dimiliki oleh para pesulap ya. Menggerakkan benda dari jarak jauh. Nek pesulapnya tenanan ya. Sekarang kan pesulap itu kan trik tuh ya. Sulap itu kan kebanyakan trik. Kemudian ada lagi apa? Analitik. Nah, kalau analitik ini lebih ke tadi ya, kecerdasan IQ-nya. Yang terakhir kemampuan yang dimiliki oleh orang indigo yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi jangan salah. Tuhannya yang dimaksud mereka bukan Allah, tapi siapa? Iblis. Karena di dunia satanik, ya di dunia satanik meyakini bahwasanya iblis itu adalah zuriyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga mereka menganggap iblis itu adalah titisan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada aliran yang nyeleneh lagi. Jadi Allah berhubungan dengan iblis, nanti lahir malaikat. Ya, nah itu aliran-aliran sesat tentunya ya, dan itu satanik. Dan kalau mau dibedah aliran satanik di Indonesia ini luar biasa, ya, luar biasa. Tersembunyi, terselubung, tapi banyak yang ikut ya, aliran satanik. Pemuja setan. Luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua tadi kemampuan dari indigo ya. Lah Ustaz, orang kenapa kok bisa indigo? Orang bisa indigo yang pertama dan yang paling banyak itu apa? Karena jin nasab. Jadi kalau ada orang indigo berarti bisa diduga ada jin nasab dari leluhur. Ya, dari leluhur yang bikin perjanjian dengan syaitan. Perjanjian apa? Ya kemarin pesugihan atau cekelan atau pusaka atau dia pernah laku sihir atau santet. Bedanya ceklan dan pusaka tahu ya, kalau ceklan dibawa kemana-mana, tapi kalau pusaka ditinggal di rumah. Atau yang kedua, kenapa orang bisa indigo? Ya karena memang dia sendiri yang ritual. Di antara ritualnya apa? Ya dia harus meditasi ya harus meditasi. Kemudian yang paling sering apa? Makan bola mata burung hantu. Ya, makan bola mata burung hantu. Atau yang paling simpelnya yaitu minta mata batinnya dibuka. Ya, minta mata batinnya dibuka. Istilahnya itu black hole, Pak. Itu tempatnya di sini, di tengah-tengah antara alis ini. Makanya orang indigo itu kalau di ruqyah, maka yang paling sakit terasa itu di sini, Pak. Karena black hole-nya di sini. Tempat akses syaitannya di sini, Pak. Kalau orang bilang bahasanya mata batin, Pak. Oh iya, kemampuan indigo satu lupa, mediumship. Mediumship itu dia bisa ngundang setan dimasukkan ke tubuh manusia,
kemudian dia berkomunikasi. Ya. Oh ya, kayak di konten-konten YouTube dulu kan banyak yang kayak gitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini bermasalah, Pak. Tapi yang sering terjadi, orang indigo itu kalau diruqyah, reaksi pertama malah tambah makin sakti, Pak. Ya, makin tambah sakti. Kenapa? Memang setan ingin dua hal. Yang pertama, ketika setannya tahu, ketika khodamnya tahu ini mau ruqyah, maka fasilitas keindigoannya ditambah, yang sehingga dia tambah sakti supaya dia merasa iman untuk ruqyah. Itu yang pertama. Wah, ini kan zaman anu toh ya, sepak bola ya, permainan sepak bola. Akhirnya apa? Dia sakti, Pak. Dia bisa nebak siapa yang menang dan skornya berapa. Ini berarti tadi ya prekognisi, ya precognition. Bal-balane rung mulai tapi dia sudah tahu. Atau ini kan zamane wali kota ya. Nah, dia sudah tahu tuh siapa yang akan kepilih. Nah, ini prekognisi, Pak. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambah sakti, Pak, tambah sakti. Atau bisa ngobatin orang dan seterusnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua. Jadi yang pertama ditambah fasilitasnya supaya eman-eman mengeluarkan, atau yang kedua, orang itu dibikin ragu. Oh, nyatane aku diruqyah ya ora mari kok. Wis rasa ruqyah wae, ben kaya ngene. Karena memang, Pak, untuk kasus indigo ini ruqyahnya tidak bisa sekali, Pak. Dia harus rutin, telaten, Pak, sabar. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kemudian bisa kita simpulkan bahwasanya indigo itu masalah, Pak. Ya. Bahwasanya indigo itu apa? Masalah. Kenapa masalah? Karena di dirinya ini ada jinnya, Pak. Ada khodamnya, Pak. Ketika dia bisa memerintahkan jin, ketika dia bisa minta tolong sama jin, ketika dia bisa minta dilayani sama jin, maka yang terjadi apa? Kesyirikan. Inna syirka ladulmun adim. Mintanya tolong, mintanya penjagaan bukan kepada Allahus Somad, tetapi kepada siapa? Jin. Padahal jelas ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau minta tolong ya minta tolong sama Allah. Tapi kalau orang-orang indigo kebanyakannya mereka akan minta tolongnya kepada khodamnya, kepada jin perewangannya. Ya. Karena kan dia bisa ngelihat, Pak. Ya. Dia bisa ngelihat. Tetapi apa yang dilihat oleh orang-orang indigo itu bukan wujud asli dari jin, tapi hanya perwujudan saja, penjelmaan saja. Jadi pocong, gendruwo, kuntilanak, suster ngesot, mesake ya. Apalagi itu? Itu semua bukan wujud aslinya jin, itu penjelmaan mereka saja, Pak. Mereka bisa merubah wujud menjadi apapun dalam waktu yang cepat. Itu bukan wujud asli, Pak. Dan sampai detik ini ya belum ada dari manusia yang mengetahui wujud aslinya jin itu seperti apa. Loh, katanya jin itu mimma rijim minar, ya. Jin itu dari api, ya, tapi wujudnya bukan api, Pak. Sama kan manusia itu dari tanah, tapi apakah wujudnya manusia tanah? Bukan. Bahan pokoknya memang tanah, bahan pokoknya memang api, tapi wujudnya sudah berbeda, Pak. Bukan lagi tanah dan bukan lagi api murni, Pak. Jadi ketika jin itu diciptakan dari api, iya, tapi bentuknya sudah tidak lagi seperti api, Pak. Beda. Makanya ada orang yang dulu kan sempat protes ya,
Setan itu, iblis itu, jin itu, yang kafir, yang fasik itu mereka masuk neraka. Sedangkan neraka itu siksaannya api. Lah api ketemu api, apa ya sakit? Ya, ketika jin, kafir, fasik, ketika iblis ya yang tercipta dari api kok dibakar pakai api. Apakah bisa menyakiti? Apakah bisa menyiksa? Loh, bisa banget. Wong kita ini kulit ya. Kita ini kan manusia ini kan dari tanah ya. Manusia ini dari tanah. Kira-kira kalau kita itu dilempar tanah, kira-kira kesakitan enggak? Sakitan. Tanah ketemu tanah, ya, ditapuk itu ya, ditampar itu. Sakit enggak? Sakit, Pak. Karena kita ini sudah, walaupun asal bahan pokoknya kita ini tanah, tapi sekarang itu kita wujudnya bukan lagi tanah, Pak. Ketika orang diuruk sama tanah ya, ketika orang ya diuruk sama tanah ya mati juga, ya akan kesakitan juga, nggak bisa nafas juga, Pak. Maka ini sanggahan, ya. Sanggahan yang ya sederhana saja kan, bisa dilogika. Walaupun mereka api ya tetap disiksa api ya akan kesakitan juga. Sebagaimana manusia ini dari tanah, ketika kemudian dilempar tanah ya, atau kemudian manusia ini dipendem di dalam tanah ya mati juga, nggak bisa bernafas juga, sakitan juga, Pak. Ya. Dan maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemudian indigo ini masalah, karena berarti ada gangguan jin. Apakah itu kelebihan atau kekurangan ya? Kalau kita berbicara kelebihan atau kekurangan ya tetap ada plus minusnya, atau ya ada plus minusnya. Tapi kalau berbicara masalah atau tidak, maka itu masalah. Ya. Maka itu masalah. Yang paling aman, yang paling nyaman itu ya bisa lihat jin toh ya. Gitu? Enak. Lo bayangkan Pak kalau bisa lihat jin. Lagi makan bisa ngelihat jin yang terkadang wujudnya menjijikkan, yang sehingga makan jadi rakolu. Ketika kemudian kita bertemu dengan, mohon maaf ya, ketika kita bertemu dengan setan yang mewujud menjadi manusia yang kecelakaan ya, akhirnya kemudian kita bisa merasakan sakitnya orang itu. Kemudian ketika kemudian di kamar mandi ya tau lagi enak-enak ya adus Pak berdunduk. Ngerti ngono kan ya rasane waduh meh melayu ya piye nek ora melayu ya piye. Jadi orang-orang indigo ini pada awalnya mereka tersiksa, dan bahkan orang-orang indigo itu biasanya di awal-awal mereka disebut orang yang halu atau orang gila. Mereka tertekan batinnya, Pak. Ya, mereka tertekan batinnya. Dituduh sama orang gila, dituduh sama orang halu, padahal yang dilihat itu beneran, ya, tapi orang nggak percaya. Kemudian tertekan yang kedua ya karena dia melihat sesuatu yang tidak harusnya terlihat. Terkadang wujudnya sangat menyeramkan atau bahkan terkadang wujudnya menjijikkan. Ya, tadi rapenak dadi wong indigo rapenak. Indigo interdimensional ya. Tapi sekarang repotnya orang indigo pada datang ke peruqyah pengen sembuh, tapi malah orang yang normal kepengen jadi indigo, pengen dibuka mata batinnya. Ya. Yang sekarang jadi pertanyaan, apakah orang indigo itu berdosa dengan keindiguannya, Pak? Kalau dengan kemampuan keindiguannya yang sudah bawaan dari jin nasab ini, Pak, maka dia tidak berdosa. Karena dia tidak mau seperti itu, toh. Itu turunan dari jin nasab yang dengan itu dia dengan sendirinya memiliki kemampuan itu. Tapi kalau dia harus ritual, kalau dia harus meditasi, harus makan bola mata burung hantu, menyengaja dibuka mata batin dan sebagainya, lah maka itu dosa. Tapi kalau memang ini turunan dari jin nasab yang secara otomatis sudah terinstal dalam tubuh kita, yang sehingga kemudian dengan sendirinya dia memiliki kemampuan interdimensional itu, maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi, gitu ya, yang bikin dosa apa? Kalau minta tolong sama jin. Satu. Yang kedua, yang bikin dosa apa?
Kalau apa yang dia ketahui kemudian diceritakan kepada orang banyak atau bahkan malah menjadi konten. Ya, malah menjadi konten. Mohon maaf, pandangan orang indigo itu satu dengan yang lain beda-beda, Pak. Ya, pandangan indigo satu dengan yang lain itu beda-beda. Yang sehingga kebenarannya itu tidak mutlak 100% benar. Karena yang dilihat indigo satu dengan indigo yang lain itu bisa jadi berbeda walaupun tempatnya sama dan waktunya sama. Misalnya ada dua orang indigo nih, saya sama siapa gitu ya. Kemudian coba dilihat di situ ada apa. Nanti saya bilang oh makhluk A. Nanti orang indigo ini bilang oh enggak, makhluk B. Jadi beda, Pak. Pandangan mereka itu beda. Nah sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya, di masa Rasulullah itu ada enggak orang indigo interdimensional? Ada enggak? Ada enggak di masa Rasulullah itu yang memiliki kemampuan indigo interdimensional? Ada. Namanya siapa? Ayo, ada enggak? Yang disebut Dajjal di masa Rasulullah. Siapa? Namanya Sofi Ibnu Soyad. Ya, Sofi Ibn Soyad. Sofi Ibn Soyad ini di masa Rasulullah itu sampai viral, Pak. Disebut sebagai Dajjal, Pak. Kenapa? Karena Sofi Ibn Soyad ini punya kemampuan indigo interdimensional. Apa yang dia bisa? Ibnu Soyad ini bisa membaca pikirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, keren tuh, Pak. Atasnya Rasulullah ya bisa dibaca, ditembus korinnya. Kemudian Rasulullah pernah menulis surah Ad-Dukhan ayat 1-10 kemudian disembunyikan di tangannya. Kemudian Rasulullah menguji Ibn Soyad, apa yang kau lihat, apa yang aku sembunyikan darimu? Maka kemudian Ibn Soyad mengatakan Ad-Dukh, surah Ad-Dukhan. Betul. Kemudian Rasulullah menguji lagi, Ibn Soyad, itu lautan, kau lihat apa di lautan itu? Kau lihat apa di samudra itu? Kata Ibn Soyad, aku melihat singgasana yang dikelilingi ular-ular yang banyak dan besar. Maka Rasulullah mengatakan, betul apa perkataanmu, karena itu singgasananya iblis. Tetapi walau hidup di masa Rasulullah, Ibn Soyad ini bukan sahabat. Kenapa bukan sahabat? Karena Ibn Soyad ini nanti masuk Islamnya di masa Abu Bakar. Ya, masuk Islamnya di masa Abu Bakar. Padahal di masa Rasulullah itu Umar bin Khattab itu pengen segera menggal kepalanya, Pak. Tapi sama Rasulullah dipenggak, jangan, ditahan, enggak usah. Hikmahnya apa? Ibn Soyad ini masuk Islam di masa Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Dan kemudian apa? Haji bareng sama anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Jadi Ibn Soyad sama Ibnu Umar ini haji bareng, Pak. Maka kemudian Ibnu Umar itu bertanya sama Ibnu Soyad, Ibnu Soyad, kamu itu dari dulu loh, sejak Rasulullah hidup disebut-sebut orang itu sebagai Dajjal, piye perasaanmu? Kata Ibnu Soyad, ya ora mungkin aku Dajjal. Loh kok bisa? Loh, Dajjal itu nggak bisa masuk Mekah Madinah. Nyatanya aku ning ngarep Ka'bah loh. Haji bersamamu. Berarti aku bukan Dajjal, wong nyatanya aku iso haji ya. Aku bisa berada di depan Ka'bah, sedangkan Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, maka di dalam Islam hukumnya haram meminta pertolongan atau bahkan sampai bikin MOU kerjasama dengan bangsa jin atau syaitan. Wa innahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Ada loh ya orang laki-laki yang minta pertolongan, perlindungan kepada jin laki-laki ya. Maka bertambahlah dosa mereka ya, menambah bagi mereka dosa. Itu di surah Al-Jin ayat 26. Nanti ada lagi yang berikutnya yaitu di surah Al-An'am ayat ke-128. Wa yauma yasyuruhum jami'a ya ma'syarul jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins
banastamta ba'duna bi ba'di wa balagna ajanal ladzi ajalta lana qalan naru maswaqum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbakum hakimun alim. Jadi ada orang-orang itu yang sudah merasakan kenikmatan istamta, ya, kenikmatan dari bangsa jin. Maksudnya apa, Pak? Nikmat apa, Pak? Kan ada orang ya sugih gara-gara pesugihan jin. Ada orang-orang yang mendapatkan kesenangan ya dari bangsa jin, Pak. Dia bisa memikat orang, ya dah. Orang yang lihat dia jadi suka semua, kemudian dia jadi kaya raya, tapi itu semua berkat bantuan kerjasama dari jin dan syaitan. Maka kemudian ditegaskan oleh Allah SWT, khalidina fiha. Mereka kekal di neraka abadi selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini pelajaran yang kemudian bisa kita ambil dari apa yang kita kaji pada malam hari ini. Maka jangan pernah kepengen jadi orang indigo, interdimensional, ya. Kemudian jangan minta pertolongan, kemudian kerjasama, ikatan, ya, kesenangan, ya, dari bangsa jin atau syaitan. Naudzubillah min dzalik. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan dosa yang besar. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada Ibu Dian Kurniawati yang tadi pagi mendapatkan musibah kecelakaan, ya. Tadi dibacakan imam, apa tadi bacanya imam? Alladzina asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Imame dhewe lali loh ya. Ya, insyaallah ya. Ya. Jadi ya, walana buluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu semua qadarullah, ya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa la taj'al musibatana fi dinina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina fi Indonesia. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbi ja'al hada baladan aminan. Rabbi ja'al hada baladan aminan. Rabbi ja'al hada baladan aminan. Allahu syafi, Allah yang Engkau yang Maha menyembuhkan, ya Allah. Ya Allah, doa teruntuk Ibu Dian Kurniawati, ya Allah, yang sedang Engkau uji, ya Allah, dengan musibah kecelakaan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allahu syafi, Allah yang Maha menyembuhkan, semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran yang dengannya memperoleh pahala yang ghairi hisab. La ba'sa tahurun, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian musibahnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran ketabahan pula kepada keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Semoga Allah melancarkan proses pengobatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, kesehatan, sehat walafiat, sehat di atas ketaatan kepada. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera pulihkan kembali, Allah sembuhkan luka-lukanya, Allah pulihkan kembali kesehatannya yang dengannya bisa beraktivitas dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehat di atas ketaatan kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.